Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters dimanapun berada, saya Ustaz Batiar Kamsyah dari SukabumiUpdate.com telah berada di Cikidang pagi ini Rabu 9 Juni 2021, di mana pada hari ini akan digelar groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek prestisius bernama Bukit Algoritma, atau orang sering mengatakan adalah Silicon Valley-nya Indonesia. Nah, hari ini akan digelar peletakan batu pertama, di mana proyek Bukit Algoritma ini akan berjalan selama 3 tahap atau akan dikerjakan selama 3 tahap, di mana pada tahap pertama itu akan berlangsung selama 3 tahun, tahap kedua selama 3 tahun, dan tahap ketiga selama 5 tahun. Pada tahap pertama ini, dua perusahaan besar yakni PT Kiniku Nusa Kreasi dan juga PT Bintang Raya Lokal Lestari telah membentuk perusahaan kerjasama operasional yang bernama Kiniku Bintang Raya, di mana ketua pelaksana dari Kiniku Bintang Raya adalah Budiman Sujatmiko, politikus PDIP Perjuangan sekaligus komisaris PT PM5. Nah, beliau hari ini bersama PT Amarta Karya selaku BUMN yang akan menggarap proyek pada tahap pertama akan menggelar groundbreaking. Sedikit kita cerita ke belakang bahwa proyek Bukit Algoritma ini dalam fase pertama selama 3 tahun akan menghabiskan dana sekira 18 triliun rupiah. Dan dalam catatan kami, investor dari Kanada telah resmi menginvestasikan dananya sebesar 18 triliun untuk investasi pada fase pertama pembangunan Bukit Algoritma. Nah, Bukit Algoritma ini akan dibangun di lahan seluas 888 hektar milik PT Bintang Raya Lokal Lestari, di mana 888 hektar tersebut tersebar di 3 desa di Kecamatan Cikidang dan 1 desa di Kecamatan Cibadak. 3 desa di Kecamatan Cikidang adalah Desa Cicare, Pangkalan, dan Taman Sari. Sementara 1 desa di Cibadak adalah Desa Neglasari. Ini menjadi proyek luar biasa, proyek di mana nantinya pengembangan pusat digitalisasi di seluruh Indonesia akan desentralisasi di Bukit Algoritma Cikidang Cibadak Kabupaten Sukabumi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses peletakan batu pertama groundbreaking yang kita belum mendapatkan informasi siapa saja yang nanti hadir, namun nanti kita akan ikuti acara peletakan batu pertama ini dari awal hingga akhir. Beberapa ulasan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa proyek ini sebelumnya sempat mendapat banyak kritik dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama tentang status kawasan ekonomi khusus. Jadi sedikit mengulas ke belakang bahwa 888 hektar lahan milik PT Bintang Raya Lokal Lestari pada 2018 lalu telah diusulkan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai calon kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat. Namun pada 2019 dalam penelusuran kami, kawasan ini usulan itu dikembalikan oleh Dewan Nasional KEK dengan sejumlah pertimbangan, dan pada 2020-2021 kemarin dalam catatan terakhir ternyata memang status kawasan ekonomi khusus untuk Cikidang ini belum ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK. Nah, situasi ini sempat memicu kritik dari sejumlah pihak, termasuk juga kritik tentang bagaimana ancaman tsunami tenaga kerja asing dalam menggarap proyek Bukit Algoritma. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan kita coba klarifikasi, akan coba kita konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk membahas yang sebenarnya dari target proyek Bukit Algoritma. Dua, satu, silakan Bapak.
Kegiatan kali ini merupakan groundbreaking bagaimana saya dan Mas Dani Handoko dari KSO Bintang Raya Lokastari, Kiniku Bintang Raya, ya, memberikan amanat kepada PT BUMN Amarta Karya, di mana beliau adalah CEO dari PT Amarta Karya BUMN yang akan menjadi main kontraktor pengerjaan tahap pertama selama 3 tahun pembangunan 888 hektar ekosistem Bukit Algoritma, di mana akan diprioritaskan membuat infrastruktur jalan dan pengairan dan listrik, dan juga merenovasi 6 gedung yang ada, ya, salah satunya hotel dan ada 6 gedung, salah satunya adalah gedung yang tadinya menjadi pusat pendidikan Shaolin menjadi gedung neuroscience, pusat kajian dan struktur otak manusia, dan ada 120 rumah kebun sebagian besar akan direnovasi, yang udah rusak-rusak tinggal direnovasi, dan kemudian tentu saja pembangunan pusat-pusat riset bisnis teknologi. Jadi bukan riset saja, tapi ada bisnisnya, bisnis teknologi dalam neuroscience tadi, teknologi nano, teknologi kuantum, kecerdasan buatan, teknologi penyimpanan energi, dan teknologi semikonduktor. Begitu.